dengan menggunakan primary settling tank. Ya, primary ada sedimentasi. Ya. Sedimentasi juga. Lalu apa bedanya? Gitu. Nah, primary settling tank. Apa bedanya dengan grid chamber? Apa bedanya? Kalau grid chamber, ya, tadi ada fokus untuk pengendapan partikel-partikel diskrit. Nah, tapi juga tetap merupakan sedimentasi tipe yang pertama. Tapi kalau primary settling tank, ya, itu selain mengendapkan partikel diskrit, partikel diskrit, partikel diskrit, tapi juga partikel flokulan. Partikel flokulan. Loh, ini kan nggak ada proses koagulasi flokulasi, betul. Ya. Kalau untuk air limbah, dia juga untuk mengurangi partikel yang organik. Mengurangin, ya. Dan organik dan anorganik. Ya. Organik, gitu ya. Gitu. Nah, ya tetap masih juga masuk sebagai sedimentasi tipe yang pertama, ya. Sedimentasi tipe pertama, ya. Ya, gitu. Kalau dia didahului dengan apa namanya proses koagulasi flokulasi karena emergensi, maka dia juga termasuk sedimentasi tipe yang kedua, gitu ya. Tipe yang kedua, ya. Oke ya, jadi oke, nyampe di sini ditanyakan kah? Kanja, Erik, Aurelia, Bramantio, ya, Muhammad Bayhaqi, SG, Dit. Oke, ini selanjutnya. Bentar ya. Jadi apa namanya? Setelah air limbah, ya. Setelah limbah diproses, ya, dengan sedimentasi tipe pertama dan tipe kedua. Nah, ini adalah bagian terpenting di dalam IPAL, instalasi pengolahan air limbah kawasan industri, ya, dengan menggunakan sistem activity slot process, ya, sistem activity slot process, ya. Activity slot process itu mempunyai dua unit utama. Ya. Yang pertama adalah aeration. Nah, ya. Yang kedua adalah secondary sedimentasi. Yang pertama adalah aeration, ya. Yang kedua adalah secondary sedimentation. Nah, aeration, ya. Yang kedua adalah secondary sedimentation. Jadi yang pertama adalah aerasi, yang kedua adalah secondary sedimentasi. Atau secondary settling tank. Secondary settling tank, ya. Secondary settling, secondary settling tank. Nah, dalam secondary settling tank, ya, itu terjadi pengendapan tipe yang ketiga dan pengendapan atau sedimentasi yang tipe yang keempat, ya. Sedimentasi settling
tipe 3 dan settling ya tipe 4. Nah, settling juga ya, settling ya, settling, settling ya. Di grid chamber itu juga settling ya, sedimentasi settling atau settling ya, settling tipe yang pertama. Secondary settling tank itu settling tipe yang ketiga. Loh, kenapa settling tipe 3? Karena ya, yang diendapkan itu adalah partikel biologi. Partikel biologi. Ya. Lalu kenapa disebut settling yang keempat? Itu adalah pengendapan ya, partikel. Aduh, ini biru ya. Partikel biologi terkompresi. Ya. Maksudnya gimana itu? Ya, ini karena di dalam aerasi itu kan dari pertumbuhan mikroorganisme. Mikroorganisme itu adalah partikel biologi, ya, mikroba. Yang diendapkan adalah partikel biologi atau mikroba atau mikroorganisme terjadi karena ada pertumbuhan mikroba yang ada di kolam aerasi. Gitu, ya. Karena ada di kolam aerasi. Nah, ya. Ada di kolam aerasi. Ya. Lalu kenapa ada terjadi settling yang keempat, settling tipe yang keempat? Ya karena partikel biologi ini kalau didiamin dia akan memadat atau terkompresi, dia akan memadat atau terkompresi. Ya. Jadi secondary settling tank itu ada 2 tipe pengendapan, yaitu settling tipe yang ketiga dan settling tipe yang keempat. Nah, ya. Yes, oke, sampai di sini ditanyakan kan? Aurelia, ya, Erik, ya, Kanza, terus siapa lagi? Bramantio, PHG. Halo, Assalamualaikum. Kanza, ada yang ditanyakan Kanza? Belum? Oke, selanjut ya. Nah, ya. Sebagian partikel biologi ini ya, itu di-recycle. Ya. Sebagian partikel biologi ini di-recycle. Ya. Di-recycle. Ya, di-recycle kemana? Ke kolam aerasi. Ya. Di-recycle ke kolam aerasi. Ini ya. Mana ya? Oke, copy. Nah, dia sebagian di recycle ke kolam aerasi. Ya. Bagian di recycle. Lalu untuk apa di recycle? Karena untuk mendukung pertumbuhan mikroba yang ada di kolam aerasi. Nah kalau nggak di recycle gimana? Pertumbuhan mikroba di kolam aerasi itu tidak berlangsung secara optimal. Ya. Nah, ini disebut dengan recycle. Recycle. Yang di-recycle apa? Yang di-recycle adalah slat atau lumpur. Lumpur apa? Lumpur yang aktif. Maka disebut dengan activated slat process. Ya. Maka disebut dengan activated slat process. Ya. Oke, ya. Kemudian ya secondary settling tank. Secondary settling tank ya. Itu secara berkala ya. Lumpurnya mesti harus dibuang. Loh kenapa dibuang? Ya karena lumpur itu mempunyai umur lumpur. Kalau dia sudah tua maka harus segera dibuang. Tidak boleh dia tidak dibuang. Kalau dia tidak dibuang maka dia akan terjadi ya,
maka akan terjadi saling memakan dari mikroba itu. Maka akan terjadi saling memakan dari mikroba itu, ya. Akan saling makan dia. Supaya tidak saling makan, maka harus secara berkala dibuang, karena ya, kalau nggak buang ya tadi akan terjadi kanibalisme. Ya. Setiap lumpur ya itu mempunyai umur lumpur atau mempunyai slot retention time, ya. Mempunyai slot retention time, ya. Jadi ketika sudah melebihi dari slot retention time ya mesti harus dibuang, harus segera dibuang, ya, supaya tidak terjadi bulking, ya. Ya. Jadi lalu dia diproses, ya, diproses dengan menggunakan Bell filter press, ya. Menggunakan Bell filter press, ya. Bell filter press, ya. Bell filter press, ya. Bell filter press, ya. Jadi ya, jadi yang paling bagus ya sebelum di Bell filter press ya, dia diolah dulu ya dengan menggunakan thickener atau dengan menggunakan dissolved air flotation, ya. Dengan menggunakan thickener atau dengan menggunakan dissolved. Digunakan untuk apa? Supaya lumpurnya itu pada saat di apa namanya di press itu enggak kemana-mana, ya lah, gitu, ya lah, enggak kemana-mana, tidak pecah-pecah lah ya. Atau ya dissolve air flotation, ya lah. Gitu ya, supaya dia tidak kemana-mana ya, gitu. Jadi, nah, setiap lumpur yang dihasilkan dari air limbah itu sudah dipastikan dia B3, ya. Dia sudah dipastikan dia adalah B3, ya. Dia pastikan dia B3, ya. Karena apa? Itu by regulation, ya. Dia sudah dipastikan dia B3 karena dia tuh by regulation. Artinya mungkin dia harus dibuang ke pengolahan limbah B3. Ya, harus dibuang ke pengolahan limbah ke B3 ya. Jadi lumpur yang dihasilkan ya itu sudah dianggap sebagai B3 ya. Itu ya. Atau hazardous waste atau bahan beracun yang berbahaya, bahan beracun berbahaya atau B3. B3 ya. B3 ya. B3 maka dia mesti harus dibuang ke pengolahan B3, harus ke IPAL B3 ya. IPAL B3 ya. Jadi mesti harus dibuang ke IPAL B3 meskipun dia dicek ya, LD50 maupun TCLP ya. Enggak berlaku meskipun dia dicek ya. LD50 atau dia dicek TCLP enggak berlaku, dia tahu tepat ya, dia dianggap bahan beracun dan berbahaya ya. Karena apa ya? Karena by regulation ya, itu sudah dianggap dia sebagai